Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Kawan-kawan Bang Dut, balik lagi bersama Bang Dut. Kali ini masih di konten bakwan Bang Dut dan kawan-kawan. Dan seperti biasa di konten bakwan itu kita selalu ngobrol dengan teman-teman kita yang mungkin sudah mulai berusaha ataupun sudah menjadi pedagang ya. Dan kita pengen tahu nih rumus, kiat ataupun tips lah dari mereka ataupun perjalanan mereka baik itu di saat starting awal sampai mungkin Allah mudahkan seperti saat ini. Dan sebelum kita mulai nggak lupa kita mau ngucapin makasih buat Vulka. Wah, terima kasih Vulka atas bajunya. Kemudian juga Kaming Bakar Bang Dut ya. Terima kasih atas supportnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang lagi ngeliat video ini untuk subscribe, like dan komen. Komen itu penting. Siapa tahu nanti ada mau titipan nih. Ini ada nih temen aku pedagang yang mau diinterview, komen di kita ataupun ada titipan pertanyaan yang mau disampaikan kepada narasumber kita berikutnya. Oke. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita ini 3 orang, masya Allah ini trio. Wow, tapi bukan trio libels ya. Ini adalah Pak Ikhwan pedagang yang sekarang merintis jualan donat. Boleh dikenalin dulu satu-satu Bang. Ini semua founder nih ya. Ya. Oke. Ini mulai dari Om Andre dulu nih. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Om Andre, kami dari Donat Square Bread yang di tengah ini kira masing-masing aja deh. Oke. Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Kang Donat. Kang Donat. Nama aslinya Asap. Oke. Kalau Ana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fauzi. Fauzi, oke. Ya, Berarti kita Donatku and Friends. Oke. Berarti ada siapa tadi? Bang Azam, terus Andre. Tengah? Kang Donat, Bang Fauzi. Oke. Andre, Kang Donat, sama Bang Fauzi. Oke. Ini nama produknya kan Donatsku ya? Donatsku dan Friends, betul? Donatku and Friends, betul. Donatsku and Friends. Oke. Nah, kita mau nanya nih, basicnya sebelumnya memang sudah mulai berdagang atau basicnya tiga-tiganya ini memang dulunya pekerja, kerja kantoran atau gimana? Dari Bang Donat dulu, Bang Donat yang tengah. Dari siapa dulu nih? Dari yang tengah. Boleh. Oh ya, kalau saya basicnya retail sebenarnya. Retail. Jadi dari retail, 10 tahun di retail, kemudian banting setir ke donat. Oke. Sebelahnya Bang Andre? Kalau saya sebenarnya latar belakang kerjaan pegawai swasta. Dulu salah satu pejuang riba lah sebenarnya yang nggak berhenti. Karena ya alhamdulillah melalui Instagram, YouTube, dengar kajian, alhamdulillah diajak teman-teman ngaji, tahu apa itu riba, ambil keputusan buat resign dan mulai coba berusaha. Oke. Berarti sempat jadi tukang jual mobil dulu ya, tukang jual mobil berarti. Kalau anak basic sebenarnya kontraktor. Ya awalnya gara-gara the power of kepepet sebenarnya. The power of kepepet. Iya, akhirnya jadi pedagang. Oke. Berarti basicnya satu memang retail, kemudian satu lagi itu dulu sempat jualan mobil atau bank dulu? Ya, masih sampai sekarang masih jual beli mobil juga. Cuma sistemnya diubah. Ini Iya, sistemnya diubah. Oke, kemudian Bang Fauzi memang memang kontraktor. Oke, tiga-tiga ini. Kemudian boleh kita tanya nih, kenapa milih donat sebagai base usaha? Karena kan tiga-tiganya beda nih. Ada yang kontraktor, ada yang pengusaha retail, ada yang tukang jual beli mobil. Gak ada hubungannya nih sama donat, apalagi sama maksudnya gak ada hubungannya sama makanan. Apalagi sama donat. Boleh cerita kenapa dipilih donat jadi base usaha? Siapa mau jawab? Ya, sebenarnya gini Bang. Ya itu tadi saya bilang kan the power of kepepet ya. Karena masa-masa pandemik ini kita adalah brand baru yang diciptakan kita bertiga ini adalah brand baru sebenarnya. Oke. Jadi
awalnya pada saat masa pandemik semua kerjaan kan nggak ada yang jalan ini. Ya. Mulai dari Bang Andre jualan mobil, baru Kang Donat ini juga agak sepi orderannya, ada juga proyeknya nggak ada yang jalan. Akhirnya kita bertiga ini kumpul di satu meja, membicarakan apa sih sebenarnya yang bisa kita jalankan masa pandemik ini kan. Gitu. Nah kebetulan basic Kang Donat ini ada di donat sebenarnya. Oh memang tukang donat dari awal? Jadi dulu di awalnya pernah kerja. Oh pernah kerja di salah satu merek donat. Oh gitu. Yang warna orange. Oh yang warna orange. Oh iya oke ya siap. Oke terus? Jadi akhirnya alhamdulillah pada saat bulan Ramadan pada saat kita masih di rumah, pesanan online itu banyak, Bang. Oke. Jadi kita buat donat homemade, alhamdulillah banyak yang pesan. Oke. Nah, dikarenakan kita mulai berkembang, akhirnya kita buatlah brand ini. Alhamdulillah sekarang kita udah buka 2 outlet nih. Masya Allah. Gitu. Itu di donat yang lama berapa tahun? Bang Donat berapa tahun sempat kerja di donat yang lama? Ya, di donat mall sebelah itu kurang lebih 4 tahun. Masya Allah lama juga ya. Dan abang memang bagian chefnya atau memang bagian pembuat donatnya atau? Di awal saya bagian produksi, tapi di tahun ketiga saya sudah handle untuk outlet. Masya untuk operasional semua. Ya. Jadi memang jadi gini, berarti ada pengalaman. Ya. Jadi ini buat kawan-kawan Bang Dut sebelum yang lagi nonton ini nih, perlu diingat nih ketika kita mau menggeluti bisnis harus memang ada satu yang memang paham sekali tentang bisnis ini. Contohnya misalnya kayak Bang Donat, dia memang paham tentang donat. Gak bisa juga lah kita jual donat tapi kita pahamnya tentang selop swallow, gak bisa. Jadi memang harus ada yang paham donat. Dan Bang Donat lah yang akhirnya kumpul bertiga, masing-masing punya skill. Mungkin Bang Donat dia di skill pembuatannya, kemudian di pemasarannya, dan ada kawan-kawan yang lain mungkin di dana atau fundingnya gitu ya? Atau sama semua? Ya. Atau sama semua kerjaannya? Enggak. Masing-masing kita ada 3 divisi. Untuk development dan pengembangan kebetulan anak yang pegang. Untuk bagian produksi ini Kang Donat yang pegang. Ya. Nah, untuk bagian operasionalnya Bang Andre yang pegang. Masya Allah, memang orang lapangan. Jadi udah pas lah ya, Bang Andre yang memang jualan mobil dipilih jadi orang lapangan. Kemudian yang namanya pengembangan sesuai dengan bidangnya kontraktor, dan yang produksi memang tukang donatnya. Masya Allah. Oke, tapi sebelum memulai usaha donat ini, kita mau nanya dulu, pernah nggak buat usaha lain yang mungkin gagal? Siapa? Gantian jawabnya. Sebelum donat. Ya, kalau anak yang gagal apa ya? Ya sebenarnya kalau lika-liku dunia proyek ya. Pernah juga sampai yang betul-betul di ambang batas bangkrut juga pernah sebenarnya. Pernah. Karena dulu awal sebelum turun di kontraktor, kita developer, bangun perumahan gitu. Ya, maksudnya sempat lah, naik turun pasti sempat lah. Itu kalau dan ada itu yang dimana itu sampai benar-benar ya begitulah. Oke. Itu kan kalau betul, itu kan kalau dunia kontraktor. Maksud Anda di dunia kuliner. Setelah belum donat ada pernah buat dagangan lain nggak? Kuliner. Sebelum donat. Kuliner yang sebelumnya kalau saya basicnya sih memang lebih sering ya beberapa kali coba usaha, kayak kemarin pertama kali resign juga, sampai ke sini mungkin ini usaha kuliner yang ketiga. Oke. Nah, ini produk-produk ketiga yang saya keluarin. Sebelumnya ada main di ayam geprek, ayam penyet. Alhamdulillah itu sih masih berjalan walaupun udah berapa kali pindah lokasi. Tapi alhamdulillah sekarang masih jalan sih ayam penyet, ayam gepreknya masih jalan. Bisnis keduanya saya coba main di kuliner yang coba lebih besar. Saya kemarin sudah sempat main di makanan kambing-kambingan juga, kayak kambing makan kambing gitulah, karena hobi makan kambing kan. Alhamdulillah berjalan lancar awalnya, cuma ada banyak kendala-kendala yang lain. Ya, akhirnya kita ambil keputusan untuk stop operasionalnya. Kita itu mungkin titik baliknya kan, kita coba lagi. Saya balik lagi main mobil lagi,
Dan ini sebenarnya ya kasus pandemi ini, lockdown ini juga ya hikmahnya sih kesini saya lihat. Sebagian besar bisnis nggak banyak yang nggak berjalan gitu. Bisnis yang paling berjalan pada saat lockdown ini ya online. Okay. Nah makanya awalnya terciptanya donat ini tujuan online. Awalnya sih yang tujuannya buat cari-cari uang sampingan aja. Kita ngeliat, oh ada nih produk yang unik nih, donat homemade tapi bisa kayak kualitasnya mall. Apalagi kita produk kita juga bahan dasar itu unik juga dari labu kuning gitu kan. Ya. Dan teman-teman tertarik lihat dari foto, lihat dari ya status di sosmed. Alhamdulillah meningkat terus, volume penjualannya, pesanan meningkat. Kenapa nggak diseriusin aja gitu? Okay. Dan alhamdulillah juga kita bisa membuka peluang kerja buat teman-teman yang lain yang banyak kan sekarang harus dipecat-pecatin dari kantornya. Contoh retail mengurangi karyawan. Alhamdulillah malah kita di saat ini banyak mempekerjakan teman-teman itu gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, sekarang berarti kalau boleh tahu, maksudnya gini, di Bang Dut, di konten bakwan ini kan kita pengen tahu nih aspek yang buat seseorang itu gagal berdagang apa, sehingga kawan-kawan kita nanti kalaupun yang mau mulai dagang tahu nih, oh nanti kalau ada masalah gini harusnya begini. Kalau boleh tahu, yang Bang Andre tadi gagal, yang Bang Andre gagal tadi itu apa sebabnya kalau menurut Bang Andre? Yang kambing? Sebenarnya sih gini, kalau masalah kenapa bisnis itu gagal, banyak faktor. Paling utama sebenarnya kita tunggu itu SDM sih sebenarnya. Oke. Kematangan dari sumber daya kita, utamanya ya karyawan-karyawan kita juga, karena mereka yang bakal tampil di depan, mereka yang bakal jadi frontliner kita, mereka yang menyajikan makanan. Gitu. Buat apa sistemnya bagus, ternyata ya penyajian ke konsumen itu berantakan. Lumayan banyak kendala, komplainan sih dari situnya sebenarnya. Kita udah coba beberapa kali ganti karyawan, udah terlanjur mungkin dan terlanjur konsumen banyak yang kesel lah ya. Jadi terasa emang penurunan penjualannya gitu. Di mana bukanya Bang? Gimana? Di mana bukanya? Di Jalan Asia Matahari. Oh, sama ini Bang Fadli. Iya benar. Oh, Masya Allah. Sama Bang Fadli, sama Mas Setlai Pak Rijal, kita kerja sama bertiga. Oke. Ya, kita kendalanya paling banyak masalah di situnya paling banyak. Karena kita ada kegiatan masing-masing. Iya. Jadi memang itulah buat teman-teman yang mau buka usaha. Yang utama itu konsisten sama fokus sih. Itu paling utama. Tuh. Sehebat apapun produk kita, sistem kita, kalau kita nggak konsisten dan nggak fokus sama usaha itu, bakalan ya banyak masalahnya jadinya. Harus fokus, kita harus terjun dulu dalam waktu yang lumayan lama. Setelah ini udah berjalan, kalau mau ada usaha lain masih bisa sekali. Tapi saat ini kita tuh fokus dulu aja. Tuh buat kawan-kawan Bang Dut tuh dengerin tuh. Jadi kalau kita mau mulai usaha, untuk starting awal, usaha itu nggak bisa langsung autopilot. Itu yang kita bisa ambil faedahnya. Jadi minimal kita terjun dulu, harus siap ketika mau starting awal usaha nih. Harus terjun dulu, cemplung dulu lah minimal beberapa bulan sehingga nanti bisa autopilot. Belajar dari yang punya Bang Andre. Oke, sekarang kita mau ngebahas, kita lupakan yang dulu tapi minimal kawan-kawan Bang Dut bisa dapat satu poin untuk dibelajari ketika nanti mau terjun usaha ataupun sedang terjun usaha. Sekarang kita mau bahas mengenai Donatsko. Donatsko ini ada yang aneh menurut Ana. Kenapa? Karena Ana termasuk salah satu pecinta donat yang kuning mengkilat tempat Bang Donat kerja dulu gitu kan. Walaupun ada selentingan masalah info-info aneh di luarnya, tapi salah satu poin yang menarik di sana itu kan masalah fluffy atau kelembutan dari dough-nya atau kelembutan dari base adonannya. Nah, tapi kalian ini kan pakai labu gitu loh. Maksudnya Ana kalau bagi para pecinta donat nih, begitu dengar labu, kalau labu ingat gulai ya kan, bukan ingat donat gitu ya kan. Ingatnya jadi gulai buat dimakan pakai nasi. Nah, ini mungkin yang bisa jawab mungkin yang tengah nih. Kenapa pilih labu? Apa cuma pengen tampil beda? Tapi kenapa pilih labu? Apakah karena cuma pengen tampil beda tapi mengorbankan rasa? Atau memang beda dan rasanya juga makin makin naik atau gimana? Boleh dijelaskan? Ya, jadi tidak mengurangi rasa hormat dari yang master-master nih ya di luar sana yang ahli donat. Jadi kalau sebenarnya waktu saya
bekerja di donat mall itu, kita memang konsentrasinya kan diminta untuk menghadirkan donat yang lembut, ekstra lembut. Betul. Berbeda sama donat yang sebelumnya sudah viral di Indonesia, Siping. Nah, kalau kayak itu memang cenderung teksturnya dibuat agak sedikit berat dan mengenyangkan. Betul. American donat lah ya kalau di tempat saya bekerja itu, minta kalau di donat orange itu dia maunya teksturnya lebih ringan dari roti malah, tetapi secara tampilan lebih lax dari yang kompetitor awalnya. Inspirasi kalau saya memang 2 tahun 2017 sampai 2019 sudah mulai produksi sendiri donat, tapi masih orisinil, masih pakai terigu. Kemudian kita kombinasi, kita kolaborasi, ciptain donat labu ini. Ya kurang lebih seminggu kita riset ulang, artinya komposisi antara terigu, kemudian ada bahan lain sebenarnya. Saya pernah eksperimen pakai kentang, pakai buah naga dan lain-lain gitu ya. Tapi yang dengan labu ini ada 2 hal kelebihannya kalau menurut saya. Jadi secara tekstur ini saya boleh demoin. Jadi teksturnya tadi yang biasanya kalau pakai terigu itu dia tidak punya ciri khas bagian dalamnya itu kayak berserat. Nah dengan adanya si labu, karena mungkin bahan kandungannya sudah kaya akan serat, jadi tidak pengaruh ke tekstur, justru kelembutannya tidak perlu pakai bahan tambahan yang terlalu banyak. Gitu. Jadi dia punya ciri khas yang kedua, dia aromanya. Jadi aroma labu itu ngikat. Nah, jadi tidak pakai pasta atau perasa buatan. Kurang lebih begitu. Berarti kalau dengan si labu dia lebih berpori-pori gitu ya, intinya di dalam lebih berpori-pori itu. Dia punya ciri khas di bagian dagingnya. Dia punya daging kayak berserat, ada pori-porinya. Iya. Dan ini kalau ini buat kawan-kawan yang mungkin kurang paham mengenai pastry ya. Dalam pembuatan pastry itu biasanya kalau adonan itu berpori-pori gini memang dia lebih lembut dan lebih kuat di rasanya gitu ya. Dan ini juga diangkat dari wangi si labunya. Tapi karena ini udah di tangan Nana makan dulu ya, boleh ya? Udah disobek-sobek soalnya. Ya, jangan lupa nih buat kawan-kawan Bang Dut. Jangan lupa, kita nanti. Satu lagi. Jadi sebenarnya buat kita penderita asam lambung, jangan khawatir karena labu sendiri kan aman untuk dikonsumsi oleh orang yang punya kandungan penderita asam lambung. Jadi tetap bisa menikmati donat dengan versi atau pilihan yang berbeda. Siap. Buat kawan-kawan Bang Dut nanti kita bahas. Kita belum bahas dulu produknya. Nanti kita bahas produknya lebih dalam. Kita ingetin dulu kalau makan selalu baca bismillah dan dengan tangan kanan ya. Jangan pernah dengan tangan kiri. Kita makan dulu ya. Coba ini Donatsku dan Friends. Bismillah. Ya. Jadi buat kawan Bang Dut memang terasa lebih sebetulnya gini ya, kalau kita makan ini tutup mata tapi jangan ngelihat kemana-mana. Nggak beda loh sama yang di mall. Iya loh. Toppingnya juga enak ini. Ini toppingnya tiramisu ya. Yang Anda makan ini tiramisu ya. Iya. Tiramisu diperkuat rasanya pakai kopi, bubuk kopi. Iya. Jadi kalau kalian pesan nih di Donatsku and Friends, nanti kita bahas lagi ya. Tapi yang jelas kalau kita makan tutup mata, santai, itu kayak di mall sama saya kayaknya. Iya. Ini boleh nih. Sekarang kita bahas lanjut dulu ya. Nanti kita bahas produk. Nah sekarang kan kalian sudah menciptakan yang beda gitu. Nah Indonesia ya lebih ke pasar Indonesia. Mereka ini kan kita lah bukan mereka. Kita ini kan kurang suka yang aneh-aneh, ya kan? Maksudnya kita mau coba ya udahlah yang biasa-biasa aja, donat yang biasa aja dari tepung terigu. Dan nggak jauh di tempat kalian pun ada tukang donat kan gitu ya? Betul. Ya, nah gimana nih? Apa yang kalian siapkan untuk menghandle masalah ini? Maksudnya gimana cara kalian mengenalkan produk ini? Kalau tadi kan dari pembuatan. Sekarang kita ngomong dari pemasaran. Apa yang strategi yang sudah kalian buat? Bang Andre mungkin yang bisa jawab ya. Boleh, silakan. Ya, sebenarnya sih
strateginya simple, karena tadi itu ada keunikan. Kalau kita bilang rakyat orang Medan lah utamanya, kita lihat khusus sini orang Medan nih. Orang Medan kan nggak gampang juga nerima hal-hal yang baru, hal yang agak unik gitu. Karakter kuliner di Medan ini lumayan sangat susah ditebak sih sebenarnya. Suatu yang beda kita tawarin belum tentu mereka mau langsung coba. Cuman kalau kita lihat dibantu saat ini kan banyak dibantu dengan online, sosial media. Jadi kita lebih mudah untuk mengenalin produk kita ke konsumen langsung gitu. Kita bisa ngejelasin ke mereka lebih mudah. Ya awalnya mungkin dari teman ke teman. Berikutnya juga konsumen-konsumen yang ya memang bagian besar pertanyaan itu simpel. Tiap orang datang ke outlet itu nanya, ini asli labu atau cuma namanya aja donat labu? Itu paling sering pertanyaan. Karena rasa mereka tuh kayak nggak mungkin gitu kan. Masa sih dari labu? Ya kadang saya juga pernah ngalamin pas lagi di outlet, obrolan yang sampai dalam gitu, obrolan tentang bener nggak sih labu, sampai saya bilang gini, Kak, kita kalau mau lihat produksinya silakan, kita produksi dekat kok, di atas kita kasih lihat semua, kita terbuka dari sistem produksi, kita kasih lihat pemakaian bahannya juga kita kasih, gak ada masalah. Setelah kita ngobrolin begitu, mereka percaya gitu. Karena rasanya emang agak aneh menurut mereka, kok donat labu, kalau donat kentang itu udah biasa menurut mereka kan. Ini lagu-lagu yang gimana nih? Pertanyaan luar biasa ya. Ya tapi kalau begitu orang udah cobain, alhamdulillah. Makanya kita juga ada tagline gini, dijamin enak, kalau nggak enak balikin aja. Nah kita tagline kita juga kita buat di Instagram, ke teman-teman juga. Tadi di baju nih, ada di baju nih. Oh baju ya, di baju. Oh ya, dijamin enak, kalau nggak enak balikin aja. Main. Tapi ada yang balikin gitu. Iya. Alhamdulillah itu gitu. Karena kita percaya ya bukan overconfidence ya. Cuman kita juga tahu lah standarnya donat mall itu seperti apa. Dan kita juga percaya dengan kualitas donat kita, insya Allah dengan harga yang kaki 5, harga ya murah kita bilang, tapi kualitas kita berani bilang yakin yang produk luar biasa buat konsumen-konsumen khususnya Kota Medan. Oke, siap. Oke, itu pertanyaan kalau untuk marketingnya itu keren tuh. Jadi buat kawan-kawan sekalian, yang kawan-kawan Bang Dut nih, tips kedua nih, memang ketika kita mau memberikan sesuatu yang baru, susah orang untuk welcome atau mau nyambut gitu. Nah, sekarang gimana trik kita aja untuk mengenalkan bahwasanya pertama produk kita ini enak. Salah satu tips atau trik yang dibuat kawan-kawan ini adalah memberikan garansi. Walaupun sebenarnya mereka sudah tahu ini produk enak, tapi untuk sebetulnya mau diubah itu kan mindset. Jadi ketika orang lihat produk ini, kalau nggak enak balikin. Jadi mindset mereka ngerasa, oh kalau nggak ada ruginya, ya nggak ada ruginya, beli aja dulu. Padahal mereka sudah tahu ini produk enak yang jual. Nah itu salah satu tips yang bisa kita buat ketika kita mau mengenalkan produk kita yang baru ataupun yang mungkin kita ngerasa kayaknya nggak susah untuk di welcome. Itu tips kedua kita yang kita dapat dari obrolan ini. Nah sekarang kita ngomongin pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah ngomongin produksi, sudah ngomongin gimana cara marketing. Nah yang jadi masalah yang biasanya ini kan ketika kita berdagang kita butuh yang namanya modifikasi atau misalnya pengembangan. Kan nggak bisa tuh satu produk stay. Jadi kalau kalian buat nih kan misalnya rasa itu kan harus berubah nih dan ngikuti zaman. Kayak misalnya zaman dulu setahu Ana nggak ada donat matcha, ya kan? Matcha green tea nggak ada. Nah sekarang gimana nih kalian untuk pengembangan ini seperti apa yang mau kalian buat? Apakah nanti kalian, kalau dulu kan donat pasti bolong di tengah. Nah ketika hadir yang di mall nggak ada bolongnya. Nah sekarang nanti kedepannya bakal apa? Apa yang kalian prediksikan untuk si donat ini? Yang mau kalian buat? Terserah siapa yang mau jawab. Pada prinsipnya sebenarnya kita ini memulai donat ini kan dimulai dari yang reguler sebenarnya. Yang reguler itu yang sudah beredar di pasaran. Oke. Karena memang berkembangnya ide kita bertiga, akhirnya terciptalah donat labu ini. Untuk pengembangannya sendiri, kita udah membuat beberapa produk sebenarnya. Ada 3 macam produk yang udah kita ciptakan. Yang pertama itu yang donat yang ada bolongnya. Yang standar.
Oke. Yang kedua yang tadi ini donat shell namanya. Kalau kita bilang donat shell, ini yang premium. Premium. Ya. Itu ada isian selai coklatnya, sama ada satu varian yang isinya selai kacang. Oke, itu yang donat shell ya? Iya, betul. Yang kayak gini berarti yang kacang? Bukan, kacang itu yang warna putih dia, Pak. Oh. Motif batik warna putih. Selnut namanya. Selnut namanya. Oh, selnut. Oke, ya. Ya, siap. Terus, bismillah. Dengket coklat yang saya. Selanjutnya kita ada produk yang Minions namanya. Oh Minions iya, itu itu ada. satu kotak isinya 12. Nih, jadi Minions ini yang mini lah ya, yang kecil Ya, ya. itu Minions. Jadi Enggak juga sih. awalnya kita launching itu ada hanya sekitar 12 varian rasa aja. Oke. 6 rasa yang reguler yang ada bolongnya tadi, dan 6 rasa yang shell produk. Oke. Nah, saya sebagai development program sebenarnya menargetkan ke bagian produksi ini untuk kalau bisa tiap bulan itu ada penambahan rasa. Nice, ya. Ataupun Topping ya. minimal Ya. yang kita lihat di outlet itu yang slow moving, kita variasikan Ya. untuk menjual untuk menekan angka sellingnya. Ya. Berarti intinya akan ada observasi setiap harinya sehingga nantinya insya Allah di per bulannya akan ada variasi-variasi baru. Targetnya seperti itulah kurang lebih ya. Betul. Oke. Insya Dan Allah. alhamdulillah untuk pengembangan juga, alhamdulillah kita sudah membuka cabang yang baru. Sekarang jadi kita udah ada 2 outlet nih sekarang. Ya, jalan Yang pertama itu di Jalan Setiabudi, tepatnya di seberang Masjid Taqwa. Oke. Nomor 56. Oke. Yang satu lagi itu di Jalan Flamboyan Raya. Ya. Nomor 2 dekat Pajak Melati. Oke, ya, udah lihat di Instagram. Insya Allah di Medan akan ada cabang-cabang Donatsko yang lainnya. Masya Allah. Oke. Nanti kita akan bahas detailnya itu ya. Nanti kita bahas. Tapi pertanyaan Ana selanjutnya nih. Kita kan ngomongin ya memang Ana cukup tertarik dengan ini karena Ana suka dengan sesuatu hal yang baru gitu. Karena gini, kalau Ana punya pegangan secara pribadi ya, yang namanya makanan itu bukan cuman masalah perut. Tapi bagi Ana makanan itu pertama harus ada experience-nya, harus ada pengalamannya. Kemudian baru kita ngelihat lewat mata, baru kita ngomongin rasa. Nah, Ana yang suka di kalian ini pertama Ana punya experience baru. Labu ya. Labu. Nah, cuman ini Ana mau nanya, biasanya kalau tadi kan Bang Fauzi kan ngomongin bahwasanya ya kita ngomongin soal topping nih. Nah, yang biasanya jadi buat konsumen itu boring itu kan ketika bahan dasarnya nggak variasi. Apakah memang kalian memang mencukupkan diri di donat labu aja atau nanti ada nih mix misalnya kayak tadi kan cerita udah pernah coba di Naga misal labu semangka misalnya atau labu pokat misalnya. Ada kepikiran ke sana atau gimana? Maksudnya gini, kalaupun mau dijawab gak usah terlalu detail karena bisa jadi itu rahasia kan, tapi cukup bilang ada kita mau gini-gini atau gimana terserah. Ya, jadi untuk produk kita sudah lakukan beberapa riset pengembangan. Jadi sebenarnya konsentrasinya tidak hanya dalam bentuk donat. Donat pun nanti kita sudah akan rilis. Kalau sekarang sudah dalam segmentasi pasar yang menengah ke bawah dengan harga 20.000. Kita sudah punya pilot project mau bikin donat yang untuk kalangan menengah atas. Oke. Tapi memang dieksekusi setelah donatku and friend labu ini jalan. Dan untuk ke depan, untuk bisnis plan-nya, selain produk donat labu, kita juga pasti akan komplementarinya melengkapi dengan produk minuman dan bread. Jadi kayak roti-rotian gitu. Ya, tidak jauh sebenarnya dari labunya. Tetap kita mau post dulu si labu ini untuk bisa running dulu, sudah punya hati di konsumen Medan. Baru nanti dari mereka berdua akan nuntut ke saya untuk kreasi produk apa lagi selanjutnya. Jadi bisnisnya sudah disusun seperti itu gitu. Iya. Jadi buat kawan-kawan Bang Dut nih, ini poin ketiga nih yang bisa diambil. Pertama,
Kalau memang kita sudah punya signature dish, kita nyebutnya signature dish biasanya. Jadi makanan khas. Jadi kalau memang sudah jelas khasnya labu, ya nggak apa-apa juga kita tetap stuck pada labunya. Cuman dibuat pengembangan nih. Contoh kayak Bang Donat bilang tadi, pengembangannya kita tetap di labu, tapi mungkin versi donatnya yang kita kembangi. Kita akan buat donat untuk yang mungkin kalangan menengah ke atas, atau mungkin ada minuman labu, siapa yang tahu gitu. Jadi pengembangan juga penting. Jangan sampai kita terlena dengan zona nyaman. Dan itu paling bahaya ketika kita berdagang ada di zona nyaman. Karena gini, kita nggak ngomongin banyak yang jual donat karena rezeki sudah Allah tetapkan, rezeki sudah Allah tetapkan. Kita cuma ngomongin masalah variasi saja sehingga produk kita ini gampang untuk diingat, ya, gampang untuk diingat, gampang ketika orang bilang, ada yang baru tuh di sana gitu. Sebetulnya lebih ke sana. Itu yang paling penting. Itu poin ketiga nih. Jadi bisa diambil tipsnya. Nah, sekarang Ana mau nanya nih. Sekarang kan kita soal situasi saat ini kan memang lagi drop. Nah, Ana mau nanya, gimana penjualan kalian? Aman? Kalau itu bagian saya yang jawab lagi nih. Alhamdulillah, karena ngelihat semangat di pasar gitu, ngelihat konsumen yang antusias sama produk baru ini, makin semangat. Makanya kita waktu belum sampai mungkin jalan lain 2 bulan, kita udah berani buat outlet baru lagi gitu. Nah, kedua kita ini baru jalan sekitar 3 hari lah, baru jalan 3 hari. Oke, kalau 3 hari. Dan karena itu kita ngelihat penjualan yang ya lumayan dari hari itu kelihatan peningkatannya, grafiknya alhamdulillah sampai tadi masih bagus. Volume penjualan makin naik, permintaan ya dari teman-teman sendiri juga. Kadang ada yang minta, boleh nggak nih pesan buat acara di rumah, boleh buat acara pengajian. Oh enggak, makin ini kita makin semangat gitu lah, dari volume penjualan sampai alhamdulillah makin bagus. Mungkin kondisi pandemi ini ya pasti berpengaruh buat ya ekonomi kita, pasti berpengaruh. Tapi alhamdulillah karena produk kami juga produk yang kita bilang murah lah. Satu bisnya donat ini kan cuma 4.000. Kalau beli satu box itu setengah lusin cuma 20.000, hitungannya gitu. Dan sebenarnya experience-nya donat ini kita bisa bawa pulang ke rumah, ngasih ke anak itu pasti senang. Anak-anak kecil pasti senang dibawain oleh sama papanya, sama mamanya, bawain donat, kayak dibawain es krim, bawain coklat gitu. Dibawain donat itu pasti ada kebahagiaan pas di rumah gitu. Makanya alhamdulillah konsumen kita gitu pengalaman senang bawa anaknya rebutan pilih topping ya. Kita kan ngeliat juga menarik gitu. Dengan harga yang cuma 20.000 udah dapat setengah lusin. Oke. Jadi memang jadi nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Nah, bisa jadi memang karena sudah Allah takdirkan. Tapi poin kedua adalah mereka tahu kepada siapa mereka mau ngejual produk, kan gitu ya? Betul kan ya? Jadi kalau yang dibilang sama Bang Andre tadi, mereka paham nih bahwasanya si produk ini kan minimal dengan harga yang memang terjangkau, mereka dapat reach atau dapat menjangkau para ayah-ayah muda yang punya anak kecil di rumah, sehingga bisa ini, dan kemudian mereka memasarkan mungkin untuk ibu-ibu pengajian. Wow, keren ya, karena dengan 20.000 bisa bawa setengah lusin. Betul? Masya Allah. Betul. Masya Allah. Oke, sekarang kita mau kenalan sama produknya nih. Nah, alhamdulillah tadi Ana dikirimin, Masya Allah, ini jazakumullah ya buat kalian bertiga ya sudah ngirimin. Ana dikirimin ada premium. Sekarang kita ngomongin ada premium, ada minion, ada regular. Sekarang Ana mau ngomongin regular dulu. Regular ini apa ya? Siapa yang mau kenalin nih? Regular ini apa? Oh, ini yang bolong. Boleh? Ya, jadi untuk produk reguler seperti halnya donat yang lebih duluan dikenal. Jadi ada produk yang ada lubangnya, ada bolongnya. Nah, ini kita kasih grup namanya donat reguler. Jadi ada 12 pilihan rasa di donat reguler yang bisa dipilih oleh konsumen. Nah, ya, itu untuk regulernya. Kemudian untuk produk premium, selanjutnya ada premium. Nah, kalau premium karena namanya juga sudah premium, artinya ada nilai lebih yang bisa dinikmati di produk. Apa itu Jadi bedanya? produknya ada isiannya di dalam. Oh, ada isiannya nih.
Ya, jadi untuk saat ini kita pilihan isiannya ada 3. Oke. Yang pertama coklat. Oke. Nah, itu Oreo. Nah, Oreo itu di dalamnya ada filling coklat, kemudian ditabur oleh bubuk Oreo. Oke. Coba Ana coba dulu ya. Ana coba dulu ya. Oh iya. Jadi ini Oreo dalamnya ada coklat. Kita bukti ini betul nggak? Nanti isi coklat rupanya isinya durian. Coba kita coba. Jangan lupa makan selalu dengan tangan kanan dan baca bismillah ya. Kita coba ya. Bismillah. Oh ya. Tuh. Ada coklatnya, boy. Tuh. Ada deh. Ya, Anda nunjukin ke kamera, ada kamera di atas. Nih, ada coklatnya. Tuh. Enak ya? Dan ini ada vanilla creamnya di atas ya? Ya, itu hanya untuk garnish tambahan. Oke, selanjutnya. Apalagi isinya? Selanjutnya, kita ada pilihan ya, ini sebenarnya targetnya hanya kalau dari sisi produksi, sebenarnya ini sisa bahan dari memproduksi donat yang ini sampai yang ini. Nah, saya kreasiin jadinya ini. Ya. Tapi belakangan di operasional ternyata permintaan tingginya ini. Nah, gitu. Jadi cukup unik. Yang tadinya ini memanfaatkan adonan sisa, kemudian dijadiin produk dengan 3 karakter, ada bentuk bintang, love, sama yang bulat. Ternyata banyak disukai. Khususnya untuk mungkin anak-anak kali ya, Bang ya. Jadi akhirnya ini kita patenkan untuk jadi produk yang harus ada di outlet. Oke. Dan itu menarik Bang Donat. Kenapa? Ana mau sharing sedikit nih. Ini juga bisa jadi apa nih pelajaran juga buat kawan-kawan Bang Dut. Kalau Abang cerita ngomongin sisa, sedikit informasi saja. Produk sate kambing di Kambing Bakar Bang Dut itu juga awalnya karena kita memang banyak sisa bahan. Jadi misalnya daging hasil rebusan, hasil olahan kita itu, daging hasil olahan kan itu kan ada terpotong-potong segala macam. Jadi kita chef kita mikir ini gimana ya? Ini kita buat sate. Dan alhamdulillah itu malah jadi penjualan yang oke. Sama kayak ini. Jadi gitu loh. Jadi memang kita nggak pernah tahu ya. Namanya sudah Allah takdirkan. Kita nggak pernah tahu produk yang memang ternyata nggak kita harapkan malah jadi terbaik. Jadi akhirnya kita juga sekarang di Kambing Bakar Bang Dut fokus untuk si sate kita itu kita up lagi ya, rasa segala macam. Karena ternyata itu. Nah, ini penting juga nih. Jadi buat jangan ditinggalin nih si mininya nih karena keren juga ya. Kalau mini ini berapa satu lusinnya? Satu box. Satu lusin berapa? Lusinnya 12 pilihan rasa 25.000. 25.000. Ya. Oh, kalau dia ini nggak ada daleman ya, langsung topping atas aja ya? Jadi standarnya sih sebenarnya nggak ada isi, tapi kalau konsumennya mau ditambahkan pilingan boleh. Oh gitu. Ya. Dan enaknya ini bisa sekali lep ya. Coba kita makan dulu ya. Ini toppingnya ada coklat, kemudian Black Forest ya, ada sugar powdernya, kemudian ada. Oke, kita coba ya. Bismillah, sekali lep nih, kawan-kawan dulu. Bismillah. Masya Allah. Beda ya, maksudnya gini ya. Kok agak wangi donatnya, enggak ya? Atau perasaan hidungan aja? Atau memang donatnya wangi? Maksudnya wanginya dari si adonannya, bukan dari toppingnya kalau menurut Ana ini. Iya enggak? Dari adonan, dari labu ini. Iya betul ya. Pure dari labu wanginya. Insya Allah, oke. Nah harganya berapa nih? Kalau ini kan tadi yang minian 20.000 ya per lusin, berapa? 25.000 lusin. Kalau yang premium berapa? Setengah lusin? 25.000 juga? Iya. Kalau reguler? 20.000. Oh tuh, jadi buat kawan Bang Dut. Reguler yang ada bolong di tengah itu 20.000. Setengah lusin ya 6 biji. Kemudian yang premium yang dia donut shell, tadi istilahnya donut shell, jadi ada dalamannya, ada fillingnya, itu 25.000 setengah lusin. Sedangkan si yang minion itu 25.000 satu lusin, 12 biji, gitu ya. Masya Allah, keren. Video ini
dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut. Rajanya daging muda. Sekarang pertanyaan Ana dua terakhir nih. Kalau saat ini misalnya adalah yang mau mulai berusaha tapi dia masih ragu, ataupun dia sudah berusaha tapi lagi ada masalah, boleh nggak masing-masing dari kalian ngasih tips atau trik untuk menyemangati kawan-kawan Bang Dut yang lagi nonton video ini? Siapa yang mau jawab, terserah. Oke, kalau dari saya, dengan situasi seperti ini, sebenarnya untuk memulai usaha terlalu berisiko kalau kita hanya modal keberanian dan skill yang kita punya. Jadi kalau saya lebih tertarik kenapa kemudian Donatku ini berkolaborasi menjadi branding baru adalah dengan menggabungkan beberapa potensi atau keahlian yang kita punya akan lebih siap untuk berkompetisi. Kalau buat saya, jadi buat kawan-kawan yang mau memulai usaha, sebaiknya berkolaborasi dengan apakah itu pilihannya dengan branding yang sudah ada kemudian masuk bagian dengan skema franchise atau yang lain, atau kalau mau bikin brand baru, libatkan beberapa teman yang punya passion yang sama, yang punya hobi atau minat di bidang yang sama. Jadi ketika menjalaninya itu sudah kayak hobi aja, nggak ada beban, nggak ada semacam pressure yang membuat kita kayak takut gitu loh untuk mulai untuk melangkah. Paling itu dari saya. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Sebenarnya intinya ya kayak Bang Andre tadi bilang juga, yang penting konsisten dan fokus. Dan tahu tujuan akhirnya mau kemana, sebenarnya itu. Jadi kita udah punya goal, dalam memulai usaha udah punya goal, itulah yang akan kita capai, itu sebenarnya. Dari saya mungkin itu. Bang Andre nih, Bang Andre. Nah, yang terakhir tinggal lengkapin aja nih, dua-dua satu sama visinya nih. Udah benar dua-dua yang dibilang. Intinya sih cuma mulai aja. Karena banyak orang cuma banyak berpikir sih punya rencana, tapi nggak tahu mulai dari mana. Buat awal mulai aja buat produk. Kalau memang itu sebuah produk, makanya buat produk tawarin ke teman, tawarin melalui WA, paling juga dengan cara-cara paling mudah. Mulai aja dulu, dan jangan lupa iklan itu tiap hari aja terus, tampilnya terus produk kalian tuh tiap hari, tampilnya terus sampai orang bosan, terserah, nggak ada masalah. Kita juga melihat juga di TV nasional ada yang produk ini dari dulu saya masih kecil mungkin belum lahir sampai sekarang iklannya tetap luar biasa, tetap tiap hari ada gitu. Walaupun produknya juga nggak ada lawannya. Ya konsepnya sih itu aja, mulai dan udah konsistennya tiap hari aja. Ya, oke. Ya itu oke. Sekarang ada tambahan pertanyaan nih. Ini kan kalian bertiga, ya kan? Resiko untuk clash itu kan ada. Nah, menurut kalian nih, penting nggak nih kalian tahu misalnya supaya nggak clash harus belajar nih tentang kaidah syar'i tentang muamalah atau segala macam. Penting nggak menurut kalian? Dan alasannya kenapa kalau penting? Sebenarnya gini, kalau resiko pasti ada. Kita sendiri, kita bertiga, berdua itu tetap ada resiko. Nah, kita juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kerjasama, kita tahu apa kendalanya, depan seperti apa. Ya balik lagi sebenarnya kita kalau kita jalan sesuai syariat muamalahnya, insya Allah ya saling amanah, soalnya sih berjalan, insya Allah sama-sama tujuannya baik. Ya kalau kita sama-sama tahu apa itu hukum syariat, hukum muamalah, pasti ya bismillah lah. Ya. Jadi intinya memang dalam berdagang memang yang paling pertama harus ditanamkan adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla ya. Karena ketika rasa takut itu sudah ada, mau buat curang pun dengan partner, mau melakukan sesuatu pun yang bakal melanggar aturan syariat menjadi takut. Masya Allah, itu keren tuh. Ya, Masya Allah. Oke. Pertanyaan terakhir. Nah, kalau itu kan kita tadi cerita kalau dia punya uang mau dagang, kemudian dia mungkin lagi berdagang ada masalah. Sekarang pertanyaannya, Ana punya uang misalnya, tapi Ana nggak pandai dagang. Udahlah, Ana mau franchise saja lah. Bisa nggak franchise ke kalian? Kalau bisa, gimana caranya? Nomor teleponnya dan silakan dijelaskan. Ini waktunya buat kalian menjual produk kalian. Silakan. Oke, jadi buat kita juga kita paham betul
bahwa ketika kita running 2 bulan ini mempromosikan produk kita, sebenarnya bukan ada di titik konsumen mau enak nggak sih, enggak sih. Jadi udah fase konsumen itu menyatakan produk kita layak jual, berani kami pastikan sudah lewat. Sekarang masanya bagaimana cara kami untuk bisa mengakses konsumen yang berbeda daerah. Jadi kalau sekarang Setiabudi sudah bisa menikmati donat Labu, Pelamboyan sudah bisa menikmati donat Labu, bagaimana Ismailia, bagaimana Kota Mansum, bagaimana Kapten Muslim dan lain-lain. Tentu itu kan perlu diperkenalkan ulang. Ya. Nah, yang menjadi tantangan kami dengan keterbatasan finansial di perusahaan juga, akhirnya kami membuka diri untuk pribadi atau kelompok yang mau bergabung menjadi mitra Donatku bisa melalui skema namanya Circle. Jadi bisa tetap membantu operasional dengan kepemilikan pribadi, tetapi tetap menggunakan brandingnya kita. Sehingga semakin luas jaringan itu, keluarga Donatku semakin besar dan bisa mulai dinikmati oleh masyarakat Kota Medan. Kemudian untuk pengembangan bisnis di luar kota, karena memang sudah ada komunikasi dengan beberapa kawan di luar kota, kita sudah berani, mungkin setelah pandemi ini mulai sudah normal, kita bisa akses untuk keluar kota seperti awal, kita sudah berani buka dapur produksi di luar kota. Tidak hanya memastikan bahwa investasi ini sangat murah dibanding kalau membuat usaha sejenis dengan peralatan yang mungkin standar. Kita sudah buat hitungan dengan investasi di bawah 70 juta, kita sudah bisa memproduksi seperti yang kami kerjakan saat ini. Nah, jadi 2 skema itu kita coba hadirkan ke kawan-kawan yang ada di Kota Medan dan di luar kota untuk bisa menjadi bagian dari Donatku. Ya. Nomor telepon? Oh iya, kalau ini juragannya yang ini. Iya dong. Nomor telepon boleh dijelasin. Iya. Kita ada kontak person Anda pribadi sih Mas Ali ini 0853 0853 6205 Iya. 7171 7171 0853 6205 7171. Sama boleh juga DM dari Instagram Donatsku and Friend, Donat Labu. Nah, dan kita bisa cara lebih lanjut di situ. Dan satu lagi sih buat tambahan ya, buat teman-teman yang mau tahu, aduh pengen usaha nih kecil-kecilan tapi modalnya juga kecil-kecilan buat coba-coba, boleh juga hubungin Andre atau mau jadi reseller atau ya bisa kerja sama yang lain dari produk-produk donat ini, kita mainkan, Iya. kita gas. Iya, intinya kalaupun ada yang mau mulai usaha jangan ragu, boleh ngobrol-ngobrol dulu ya, tukar-tukar pikiran. Yang penting kita bisa memanfaat. Jadi intinya jangan karena kita lagi menghadapi situasi susah terus kita berpangku tangan. Kita usaha aja dulu. Karena memang banyak yang kayak kata Bang Fauji tadi, the power of kepepet kadang menjadi sesuatu sesuatu yang menjadi trigger kita menjadi luar biasa. Masya Allah. Jazakumullah khair Bang Fauji, Bang Donat, Bang Andre. Semoga Allah mudahkan perniagaan antum dan seluruh kaum muslimin. Donat Labu menjadi sebuah penggerak donat terbaru dan nanti kita bisa ngelihat donat Labu di mana-mana dan menjadi oleh-oleh wajib kalau pulang ke rumah. Masya Allah. Maksudnya wajib bisa dibawa pulang ya. Terima kasih banyak. Makasih juga buat donatnya. Masya Allah, Anda dikirimi 3 kotak. Anda bakal sehat ini, banyak makan labu kayaknya, insya Allah. Terima kasih banyak ya. Sukses buat kita semua. Semoga Allah berkahi obrolan kita dan yang bisa mengambil manfaat dari obrolan kita silakan diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut, rajanya daging muda.